bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian satu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis. Dan aktivis reformasi 98. Di masa lalu, Budiman sebagai aktivis dan Prabowo sebagai tentara berada pada situasi berhadap-hadapan. Pertama kali Mas Budiman mengenal Pak Jokowi itu kapan ya? Pada waktu beliau mau mencalonkan diri sebagai wali kota Solo untuk pertama kalinya. Oh, oke. Ya. 2012 tuh. Enggak, itu kan gubernur. Iya, sebelumnya kan, sebelum 2005 jika tidak keliru. Oh, jika iya. tidak keliru 2005 ya. Saya bertemu beliau pada waktu beliau mau mencalonkan sebagai wali kota Solo untuk pertama kalinya. Saya diminta teman dan kemudian dia bertemu beliau untuk pertama kali di Solo. Waktu itu beliau masih jadi pengusaha ya. Iya, iya. Pertama kali di situ bertemu. Oh, jadi udah intens bahkan sebelum menjadi Gubernur DKI ya, udah. Oke. Betul. Kesan Bapak mengenai Pak Jokowi pada waktu itu gimana? Apakah udah bayangan beliau mau menjadi presiden? Belum, tapi intinya bahwa saya melihat bahwa beliau adalah sosok entrepreneur, ya, entrepreneur yang merangkak dari bawah. Dan menurut saya kebutuhan bangsa ini untuk memiliki pemimpin-pemimpin baik di level nasional maupun lokal yang punya jiwa entrepreneurship. Menurut saya ada kebutuhan itu. Dan kemudian beliau dari daerah ya karena kebutuhan tadi saya katakan agenda-agenda kesetaraan, agenda-agenda keadilan sebagai prioritas setelah agenda kebebasan teraih di tahun 98. Jadi saya kira dengan Pak Jokowi bisa lah saya titipkan minimal di kota Solo pada waktu itu karena beliau mau nyalon di wali kota Solo. Oke. Nah, kemudian beliau kan tahu sendiri jadi presiden, jadi gubernur awalnya, jadi presiden, 2 periode. Apa yang membuat Mas Budiman beranggapan bahwa pada akhirnya beliau bisa menjadi presiden bahkan 2 periode? Ada kebutuhan di tahun 2014 menurut saya Wisnu. Ada beberapa jenis kepemimpinan yang bangsa ini butuhkan. Menurut saya Pak Jokowi punya pendekatan yang ingin mendekatkan kekuasaan dengan masyarakat kebanyakan. Jadi pendekatan yang lebih populistik. Ya. Kita butuh pada waktu itu sosok-sosok yang populistik, yang hands on, yang turun, yang belusukan gitu ya. Karena pada waktu itu selama periode pemerintahan Pak SBY dengan gayanya memang beliau menjadi pemimpin yang punya watak intelektualis ya. Intelektualis kan agak berjarak, bukan berarti buruk, tapi pada waktu itu dibutuhkan. Tapi di 2014 setelah 10 tahun kita dipimpin oleh pemimpin yang punya karakter intelektualis, kita kemudian butuh pemimpin yang punya karakter populistik setelahnya. Iya. Harus seperti itu memang. Harus seperti itu ya. Sehingga pada waktu itu kemunculan Pak Jokowi menurut saya adalah memang timingnya tepat. Ibaratnya bangsa ini butuh pemimpin yang turun, menyentuh langsung begitu, hands on langsung. Iya. Ya bahkan Mas Budiman kan jadi juru bicara. Salah satunya ya. PKN juga yang waktu itu kan. Betul. Nah, maksud saya apa sih kesuksesan dari Pak Jokowi selama 10 tahun ini yang menurut Mas Budiman perlu masyarakat ingat ya? Get things done ya. Menjalankan, mengeksekusi. Dan kemudian berani melakukan terobosan birokrasi, hambatan-hambatan birokrasi yang terlalu prosedural, ya kadang-kadang beliau berani melakukan terobosan. Soal BLT tentu saja yang paling baru adalah soal Undang-Undang Cipta Kerja yang coba memangkas birokratisme ya, proses perizinan segala macam. Tapi dan infrastruktur, beliau berani mendaya-gunakan BUMN, bagaimana infrastruktur bisa berjalan. Ya, jadi kalau dikatakan apa kesimpulan kata yang paling singkat, yang paling concise tentang Pak Jokowi adalah pada periode pertama terutama adalah kerakyatan itu. Ya ini kan ada program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, BLT segala banyak. Itu. Iya itu contoh bagian dari itu. Contoh itu. Dan kemudian ketika Undang-Undang Desa mengamanatkan setiap pemerintah pusat itu harus memberikan alokasikan dana, beliau laksanakan itu karena jumlahnya kan tergantung dari kebijakan presidennya. Pak Jokowi melakukan gradual bertahap, meningkatkan sampai rata-rata dari 10 tahun itu udah 800 juta rupiah per tahun per desa. Sudah 600 triliun lah selama 10 tahun. Periode kedua nih kan waktu itu ada krisis global, pandemi ya menimpa kita. Kemudian Pak Jokowi menghadapi tantangan begitu besar ya, ekonomi Indonesia turun. Nah, kira-kira apa yang Pak Jokowi berjasa ya sehingga akhirnya misalnya Indonesia bisa survive kan setidaknya hingga sekarang? Alokasi dana desa yang terus-menerus diberikan oleh Pak Jokowi ditingkatkan, itu bisa menjadi bantalan bagi berbagai macam krisis. Dan ingat, fungsi bagaimana dana desa sebagian dialihkan, direfocusing untuk menangani
krisis yang diakibatkan oleh pandemi itu cukup membantu. Sebagian dana desa menjadi haknya desa oleh peraturan pemerintah dialihkan untuk menangani mereka, terutama di orang desa yang dipecat dari pekerjaannya atau kerja di kota terpaksa pulang ke desa. Nah, dana desa itu sebagian banyak dipakai. Banyak dipakai untuk itu ya. Jadi bagaimana dananya komunitas dipakai untuk menjadi safety net, jaring pengaman bagi baik orang-orang desa yang terkena dampaknya maupun orang-orang desa yang sudah bekerja di kota, pabriknya tutup atau toko tempat dia bekerja tutup, pulang ke desanya dan kemudian mereka tidak jatuh terjerembab, tapi ada safety net dari dana desa itu sangat berpengaruh ya. Jadi menyelamatkan Indonesia dari goncangan dan kemudian juga kebijakan Pak Jokowi untuk tidak melakukan lockdown ya, itu ternyata cukup cerdik, cermat, sharp ya, sehingga tidak terlalu mematikan usaha yang ada, tapi juga Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat pulih dari pandemi. Saya kira itu achievement yang luar biasa, kita harus mengapresiasi itu. Dan kedua, achievement yang kedua adalah hilirisasi. Bagaimana Pak Jokowi berhasil meningkatkan pendapatan kita dari ekspor bahan-bahan jadi dari industri tambang. Itu menurut saya juga sebuah langkah yang berani meskipun dapat tentangan dari Uni Eropa misalnya seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah hal yang paling mengesankan pada periode kedua beliau. Ya, bagaimana safety net, mengalihkan dana desa atau dana-dana yang lain, refocusing anggaran dari kementerian-kementerian lain untuk menangani pandemi, dan keberanian untuk melakukan hilirisasi. Iya. Yang menarik juga kan Pak Jokowi ini figur yang sangat populer ya. Kompas kemarin, bukan Kompas, indikator politik meriliskan survei ya, Pak Jokowi popularitasnya masih 75%. Nah, salah satu yang membuat beliau tetap populer adalah pengendalian inflasi selama ini. Menurut Mas Budiman bagaimana Pak? Ya, saya kira salah satu indikator yang menyebabkan ya, Pak Jokowi populer. Pak Jokowi juga kan punya instrumen-instrumen di daerah, tim pengendali inflasi daerah juga difungsikan oleh beliau, oleh pemerintah daerah. Saya kira pengalaman beliau sebagai mantan kepala daerah di Solo, wali kota dan juga gubernur DKI cukup membekali beliau dengan pemahaman bagaimana peluang-peluang maupun strength, kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam proses pengendalian inflasi ini. Saya kira itu. Iya, oke. Nah, kemudian Pak Budiman ini kan sekarang masuk dalam tim kampanye Prabowo ya. Iya, betul. Nah, tentu berhadapan dengan rivalnya gitu ya, bersama teman-teman mantan aktivis segala macam. Nah, menanggapi kritik-kritik misalnya soal politik dinasti segala macam itu bagaimana? Saya kira kritik itu tidak ada yang berbahaya ya. Saya kira kritik setajam apapun selama dia tidak menyebabkan pembunuhan atau kekerasan, it's okay. Itu bagian dari dinamika demokrasi. Tapi memang undang-undang kita memang secara hukum positif tidak melarang dinasti politik. Apakah secara etik atau tidak itu bisa diperdebatkan. Ya. Makanya mungkin yang perlu dipikirkan, ada satu negara di Amerika Latin saya lupa, undang-undangnya mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mencalonkan diri di jabatan publik dalam periode setelah atau selama orang tuanya menjadi pejabat. Itu ada keluarga yang punya hubungan satu derajat, entah ayah ibunya, anak-anaknya, kakak adiknya, itu nggak boleh itu. Ada undang-undang seperti itu. Tapi kita nggak punya undang-undang seperti itu. Kita nggak punya undang-undang. Kalau kita mau kritik, kita bukan lagi sekedar etika atau tidak etis atau tidak etis, tapi ini apakah melanggar hukum undang-undang atau tidak. Berani nggak kita melakukan itu? Kalau itu berani, itu akan efektif kritik itu. Jika tidak, memang hanya sekedar kritik etika, hanya kritik atas etika jalannya pemerintahan, kritik atas etika jalannya seorang sosok pejabat publik begitu ya. Hanya sebatas etis, ya satu-satunya pengadilannya adalah ketika ada pemilihan. Ketika ada pemilihan kan, rakyat bersuara. Jika ada undang-undang positif yang dilanggar, ya itu bisa dihentikan segera, bisa dilarang segera kan begitu ya. Tapi kalau misalnya yang dilanggar hanya secara etika karena hukum positifnya tidak melarang itu, ya paling pengadilannya, hukumannya adalah pada saat pemilu. Tapi masalahnya kita tahu bahwa dalam 2024 anaknya Pak Jokowi kan jadi wakil presidennya Pak Prabowo, itu dapat menang juga begitu ya. Artinya sebagian masyarakat mungkin masih bisa menerima hal itu, bisa jadi karena memang undang-undangnya tidak melarang, kira-kira begitu. Jadi ini lebih kompleks memang. Ada nggak kita keberanian ke arah sana? Kita dulu salah satu tuntutan kita dalam reformasi 98 KKN, undang-undang tipikor sudah ada. Ya, kolusi juga bisa masuk dalam itu. Nepotisme itu nggak ada sebenarnya undang-undang yang melarang itu. Itu yang kita apa? Ada nggak undang-undang nepotisme? Yang saya contohkan di salah satu negara Amerika Latin jika tidak salah
Paraguay atau apa, atau Iya. suatu negara kecil sih, melarang keluarga yang hubungan satu derajat itu mencalonkan diri pada periode setelah keluarganya menjabat. Iya. Minimal satu periode. Gitu. Nah, kita nggak punya undang-undang Nggak itu. punya ya. Nah, oke. Nah, kemudian Mas Budiman kan pada waktu itu keluar atau dipecat? Dipecat. Nah, itu apa Mas Budiman udah mengantisipasi bahwa pada akhirnya Pak Prabowo akan unggul pada waktu itu? Enggak, Enggak juga. saya tidak pakai hitungan kuantitatif Wisnu, bahwa beliau akan menang. Waktu itu kan Pak Prabowo dan Mas Ganjar masih bersaing ya, Iya. masih kejar-kejaran dalam survei. Saya tidak. Saya karena melihat di tahun 2024 Indonesia punya tinggal 1 tahun lagi untuk menuntaskan agenda kesetaraan dan keadilan sebagai agenda 25 tahun setelah agenda kebebasan dari tahun 98. Di lain pihak, beyond itu, di tahun 2026, 27, 28, 29 Indonesia harus mengejar agenda kemajuan. Iya. Tapi keadilan diselesaikan dulu nih. Nah, ketika saya dengar Pak Prabowo punya isu yang menurut saya agenda keadilan dan agenda kemajuan sama-sama ditampung oleh isu ini, yaitu pemberian makan gratis. Satu itu keadilan untuk banyak orang miskin yang tidak bisa sarapan, anak-anak sekolah terutama, ibu-ibu hamil yang tidak dapat asupan gizi yang baik. Agenda keadilan gitu ya. Ada agenda aspek populisme, tapi juga ada agenda kemajuan di dalamnya. Itu menyiapkan sumber daya manusia Indonesia sejak dalam janinnya. Karena ada program makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan juga untuk anak-anak sekolah kan. Iya. Artinya itu kan menyiapkan sumber daya manusia untuk menyongsong era kemajuan. 25 tahun kedua nih. 25 tahun setelah keadilan, setelah sebelumnya kebebasan, kita harus kejar. Ya kan? Jadi ada aspek program dia makan bergizi gratis, ada aspek keadilan dan aspek kemajuan di situ ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau mau disebut Wisnu, dan itu saya sampaikan pada Pak Prabowo juga, dan beberapa kali saya sampaikan, ada satu ide alasan utama kenapa saya mendukung Pak Prabowo. Terlepas beliau menang atau tidak soal Waktu itu ya. Waktu itu belum nggak tahu ya. nggak tahu. Bahkan kita nggak Bukan tahu ada juga. inside info. Oh nggak ada. Prabowo. Sebenarnya aja agenda kedua Karena- adalah, dan ini sebenarnya bukan agenda kedua, agenda pertama bagi saya, perkembangan geopolitik. Iya. Perkembangan geopolitik. Karena begini Wisnu, saya melihat ada pola berulang setiap 100 tahun sekali di dunia. Jika suatu masyarakat dunia mengalami pandemi, kemudian mengalami revolusi industri, Iya. gak lama pasti terjadi perang besar. Gitu. Di awal abad 20 ada pandemi flu Spanyol, ada revolusi industri kedua yang dipicu oleh teknologi listrik, dan ada perang dunia satu dan biasa diikuti Great Depression. Awal abad 20 tuh. Nah sekarang kita pandemi sudah, revolusi industri keempat sudah, Iya. dan udah mulai muncul nih perang negara besar. Perang negara besar bukan perang negara acak-acak. Iya, iya. Ya Rusia, Rusia, Ukraina, segala macam udah besar Middle East, dan gitu ya sudah. Directly, indirectly kan sebenarnya NATO udah terlibat perang. Ini kok seperti pengulangan 100 tahun yang lalu. Di saat seperti itu, satu komunitas, entah itu bangsa merdeka atau bangsa jajahan pada waktu itu di Hindia Belanda, butuh pemimpin-pemimpin yang paham dua hal. Paham ruang dan waktu. Paham ruang geopolitik dan paham waktu sejarah, timing. Iya, iya. Nah, kita butuh pemimpin-pemimpin yang paham geopolitik dan paham history. Ya. Geopolitik paham ruang geografi dunia, dan paham pada tahap apa sekarang Indonesia berada dalam lintasan sejarahnya. Nah, kita butuh pemimpin punya geopolitical awareness dan historical sensitivity. Ya, saya melihat pada Pak Prabowo punya kapasitas itu. Dan ketika saya pertama kali bertemu beliau tanggal 16 Juli tahun 2023 di rumahnya, ya kita bicara geopolitik. Ngomong 2024, tapi sebenarnya kita bicara tentang geopolitik, bicara sejarah. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang punya karakter strategis, bukan lagi populistik, tapi strategis. Waktu itu ya. Ya, kita butuh pemimpin-pemimpin strategis di era yang tadi ada faktor-faktor pandemi, revolusi industri, dan konflik-konflik besar. Iya. Begitu. Dan setelah itu kan setelah Pilpres kan sudah terlihat ya bahwa Pak Prabowo berkat support Pak Jokowi. Oh ya, tentu saja. Menang Pilpres dan segala macam. 58%. 58%. Nah sekarang kira-kira bagaimana pola kerjasama Pak Prabowo dan Pak Jokowi nih? Karena Pak Jokowi kan sudah akan lengser tanggal 20 Oktober dan Pak Prabowo nanti akan menjadi presiden. Saya kira masalah terpilih. Pak Jokowi pernah mengatakan, Kemitraannya ini kayak seperti apa ini nantinya? karena Pak Jokowi pernah menolak ya untuk jadi Dewan Tim Pres ya. Sebenarnya itu yang secara institusional paling dekat ya. Paling dekat ya. Paling dekat secara institusional. Tapi beliau nolak ya? Kalau ada pernyataan beliau Oh gitu menolak ya. ya. Artinya secara institusional mau tidak mungkin lagi, tapi menurut saya
seorang manusia politik seperti juga intelijen, seperti juga tentara. Dia tidak pernah mati kan? Tidak pernah berhenti Iya, itu kan? dia. Ya pasti secara personal. Ya, apalagi punya- kan putranya Gibran Oh jadi iya, itu saja bisa presiden. dititipkan lah ya lewat putranya sebagai wakil presiden. Tapi dalam kata ini Pak Prabowo, Pak Jokowinya ya. Saya kira Pak Prabowo adalah orang respect pada Pak Jokowi. Pak Prabowo juga buktinya beliau mau bergabung dengan Pak Jokowi di dalam pemerintahnya. Saya kira karena out of respect ya, muncul dari respectnya. Dan menurut saya Pak Prabowo kan janjinya melanjutkan. Tentu beliau ingin bertanya dan banyak diskusi sudah. Saya kira harus berdiskusi. Apa yang harus dilanjutkan yang sudah diletakkan. Tentu dengan memberikan nuansa-nuansa yang khas Pak Prabowo nantinya. Iya. Sebagai presiden yang independen ya. Iya, iya. Soalnya kan banyak sekarang diangkat isu perpecahan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Enggak lah, saya pikir Soal perang dingin, nah itu menurut tanggapan Mas Budiman benar nggak sih? dalam hal apa Yang nantinya konteksnya? mengganggu Asumsi-asumsi pemerintahan. ya, mungkin lebih banyak pada asumsi dan gosip Ya, kali ya. misalnya komposisi kabinet, nanti berapa orangnya Pak Jokowi, berapa Prabowo. Gini, Pak Prabowo sifatnya dalam memilih kabinet bukanlah ini sebagai dewan perwakilan para politisi. Beliau tidak mengatakan Golkar akan ngirim wakil siapa, Pak Jokowi ngirim wakil siapa, bukan dalam itu. Semuanya adalah pembantu presiden. Kalau kita konsisten dengan sistem presidensial, semua adalah pembantu presiden. Iya. Harus melayani kerjanya presiden, begitu ya. Bahwa Pak Prabowo berdiskonsultasi pasti ya. Saya yakin beliau berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Oh, iya. Tapi tentu saja Pak Prabowo lah yang menjadi penentu akhir. Oke. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir, harapan apa Mas Budiman terhadap pemerintahan Prabowo ke depannya? Tadi Mas Budiman bilang ada 4 omnibus law. Saya tiga. Saya berharap akan ada Tiga. omnibus law dalam sumber daya manusia. Oke. Kenapa itu? Ya, seperti saya katakan tadi, Iya. kita ini harus mengejar agenda kemajuan mulai tahun 2026, agenda kemajuan. Iya. Agenda keadilan harus mulai diletakkan dasarnya di tahun 2025. Pak Prabowo sudah mulainya, akan mulai dengan program perumahan, program makan bergizi, beralatan pangan. Agenda kemajuan, saya kira sumber daya manusia kita harus lebih dipacu, ditingkatkan ya. Bukan soal IQ-nya, ya, tapi juga emotional quotient-nya juga harus mulai ditingkatkan. Menyangkut nanti soal pendidikan di situ. Jadi bagian perombakan sistem pendidikan kita. Iya, iya. Sistem pendidikan kita harus baik dirombak. Kedua, omnibus law tentang digital governance. Pemerintahan digital harus ada. Oke, oke. Yang ketiga, saya harap pada omnibus law tentang pertahanan. Pertahanan. Nah, kenapa nih pertahanan? Ya, seperti saya katakan tadi, Indonesia ini negara yang besar, sangat luas, pulau-nya banyak, penduduknya banyak, ya, punya sejarah yang luar biasa. Kita ini negara yang sistemnya liberal demokrasinya, sumber daya alamnya luar biasa, tapi sumber daya manusia pas-pasan, tidak punya senjata nuklir. Oke, oke. Negara seperti ini tuh kayak anaknya orang kaya, tapi agak on. Uangnya banyak, jalan-jalan, nggak bawa beceng, nggak bawa apa-apa, pasti diborotin teman-temannya. Iya, iya. Nah, itu Indonesia tuh. Itu tuh, saya harap Pak Prabowo merawat anak orang kaya Indonesia ini, sumber daya alamnya kaya, dipinterin jangan Yang dikasih beceng juga gitu. Hah? Ya, pertahanan kita kuat. Dikasih beceng lu kemana dan ganggu lu lawan dong. Kira-kira gitu.